Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 9 Agustus 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 13. Dikisahkan Musa berkata kepada umat Israel, "Dengarkanlah, hei orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, engkau laksanakan. Semuanya itu harus kuajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, keturunanmu. Apabila engkau duduk di rumah ataupun sedang dalam perjalanan, waktu berbaring atau hendak bangun. Pendek kata, hendaklah sabda-sabda Allah dilaksanakan dengan baik. Dialah yang telah membawa kalian keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Maka engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu." Sedangkan dari bacaan Injil, yakni Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Dikisahkan suatu kali seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku telah meminta kepada murid-muridmu, namun mereka tidak mampu menyembuhkannya." Maka Yesus menjawabnya, "Hei kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Kemudian Yesus menegur roh jahat itu, dan keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika. Dan ketika Yesus sendirian dengan para murid bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindahlah dari sini dan ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan tiada yang mustahil bagimu." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus,
Bacaan yang pertama mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Maka kita diajak untuk mengasihani Allah, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan apa yang diperintahkan kita laksanakan, karena Ia telah mencintai kita. Jawaban kita adalah menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Itulah iman, penyerahan diri kepada Allah. Soalnya adalah, apakah kita sudah beriman dengan benar, atau kadang-kadang masih ragu-ragu, kurang mempercayakan hidup kepada Allah. Maka ketika para murid diminta untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, masih ada keraguan-raguan, maka para murid tidak berhasil. Yesus menegaskan kepada kita, kalau kita beriman dengan benar, menyerahkan satu total hidup kita kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Namun dalam praktek, seringkali ketika penyerahan diri, ketika kita beriman, masih ada sikap keraguan-raguan untuk penyerahan diri itu. Masih ada rasa was-was. Apakah benar? Jangan-jangan yang masih menggondeli kita, mengikuti kita di dalam beriman. Dalam pikiran kita biasanya beriman dengan bagus, tetapi dalam praktek hidup kira kita masih kurang mempercayakan itu kepada Allah. Maka yang muncul adalah iman setengah-setengah. Iman kita naik turun, kadang mandek, kadang jatuh, bahkan kadang hilang. Mengapa? Karena dunia menggoda kita. Dunia mencoba untuk menghilangkan iman kita. Dan kedagingan kita seringkali kalah. Pengalaman bangsa Israel, imannya naik turun. Maka berkaca dari bangsa Israel, saya mengajak untuk benar-benar menyadari kasih karunia Allah. Dan kita tanggapi di dalam iman, penyerahan total kepada Allah. Mari bersama-sama kita kuatkan iman kita. Kita perteguh agar akhirnya dalam situasi apapun iman kita tetap kokoh, kuat, bertumbuh dan berkembang. Namun saya ingatkan, dunia menggoda kita, menggoda iman kita, seringkali lemah dan kadang-kadang jatuh. Maka mari bersama-sama kita melihat kasih karunia Allah yang kita alami, kita hidupi, dan kita tanggapi dengan iman, penyerahan hidup yang total kepada Allah.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami untuk menyerahkan hidup hanya kepadamu, melaksanakan sabda-sabda-Mu, mengasihi, mencintai, dan mempercayakan hidup hanya kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang hilang, kadang berkurang, agar dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya persoalan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar mereka mendapatkan rezeki. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, saya ingatkan, saya ajak untuk tetap memiliki protokol kesehatan agar kita sehat, sehingga keluarga dan sesama sehat, dan kita terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga dana yang sungguh memperlancar gereja. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, kabid, DPPH, prodiakon, dan siapapun juga yang berkontribusi untuk kemajuan gereja kita. Kita dorong umat untuk terus ambil bagian dalam karya-karya itu, agar akhirnya gereja kita semakin katolik dan apostolik. Biarlah yang baik kita terus tingkatkan, yang kurang baik kita perbaiki, yang belum muncul kita munculkan, agar akhirnya gereja kita semakin ngeremboko, semakin meluas, dan semakin kokoh kuat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.